Pas aku olesin ke muka itu definitely langsung berasa adem banget parah. Apalagi dengan bau yang kayak gini tuh seger banget. Karena ada beberapa bahan skincare yang emang gak boleh dijadiin satu, dan nanti ini aku akan bahas. Hey guys, welcome to my channel Claire. Akhirnya setelah sekian lama aku nggak bikin video tentang skincare. Nah, karena kemarin terakhir video skincare aku tuh aku banyak review produk lokal. Kali ini karena dunia lagi hype dengan perkoreaan gitu ya. Apalagi K-popnya, banyak juga mengikuti dong, tapi melalui skincare. Tapi BTW sebenarnya aku anak K-drama sih, bukan K-pop. Dan aku udah pernah nge-review salah satu drama Korea saking aku cintanya. It's okay to not be okay. I love you, Komunyo. Today aku bakal nge-review suatu produk yang aku coba, dan jujur aku nyobain ini tuh karena aku teracuni oleh para netizen guys, sama beberapa beauty vlogger lain gitu. Dan setelah aku lihat kandungannya tuh emang unik banget. Biasalah Claire Hayes, ingredients please, right? Dan aku pengen kasih tahu beberapa fakta dan info juga tentang kandungan-kandungan skincare ini sembari aku nge-review si produk ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja. Aku udah nyiapin di sini produk-produknya, mungkin nggak terlalu kelihatan tapi aku bakal ambil satu-satu. This is the first one, Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask. Oke, aku emang baru nyobain sih, agak telat banget ya aku ya. Ya, ini boxnya. Di sini tertulis kandungannya itu Yuja 70,5% dan niacinamide itu 5%. Ini bahan aktifnya guys. Jadi kalian kalau beli skincare, ekstrak apapun itu, kalian harus tahu bahan aktifnya tuh apa, kalian cari. Karena kita bisa tahu manfaatnya tuh dari si active ingredients ini, dari bahan aktifnya ini. Si Yuja ini nama ilmiahnya adalah Citrus junos. Ya, dia tergolong citrus gitu, kayak sejenis tanaman jeruk. Kalau aku cari-cari di jurnal, si Citrus junos atau Yuja ini tuh ternyata punya banyak banget kandungan bahan aktif yang rich untuk kulit kita ya. Utamanya yaitu flavonoid. Dimana flavonoid ini punya efek banyak banget. Antiinflamasi iya, terus antioksidan juga ya, dimana kita tahu antioksidan ini bisa mencerahkan kulit kita. Si flavonoids ini juga ternyata tergolong ke dalam tirosinase inhibitor guys, yang artinya dia menghambat langsung proses pathway pembentukan pigmen melanin di kulit kita. Nah, tentang penggolongan whitening agent ini atau brightening agent ya, bahan-bahan pencerah itu aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya yang ini. Di situ aku jelasin ada golongan apa-apa aja, jadi kalian harus tahu gitu biar kayak suatu produk mengklaim dia brightening, bahan aktifnya tuh apa dan dia tergolong ke dalam yang mana gitu, supaya kita juga jadi konsumen yang pintar gitu ya. Boleh kalian tonton habis ini ya buat yang belum nonton. Terus udah gitu kita lihat lagi nih, ada niacinamide ya atau niacinamide 5%. Dan kandungan niacinamide 5% ini menurut jurnal itu masih dalam batas aman untuk tidak mensensitisasi kulit kita. Sensitisasi itu kayak bikin kulit kita tuh jadi sensitif dan gak bisa nerima bahan itu lagi gitu, bakal bereaksi kalau nerima bahan itu lagi gitu. Dan si niacinamide ini bekerja sebagai melanosom transfer inhibitor. Artinya dia menghambat melanosom yang sudah terbentuk supaya nggak nyampe ke permukaan kulit. Akhirnya kulit jadi lebih cerah gitu kan. Makin banyak pigmen melanin yang numpuk, artinya kulit kita jadi semakin berwarna ya gitu kan. Nah, ini juga sekali lagi penggolongan ini udah aku jelasin di video aku yang tadi. Itu kita lihat dari bahan aktifnya ya. Nah, sekarang nih judulnya itu Yuja Niacin 30 Days Miracle Brightening Sleeping Mask. Tuh yang atas tuh, yang kecil nih, yang di atas. Jujur aku belum nyobain nyampe 30 hari sih. Cuman aku semingguan nyoba tuh adalah gitu. Dan I'm going to review it honestly. Jadi kalau kita pertama kali buka si Yuja ini tuh, baunya tuh udah langsung berasa seger banget, kayak bener-bener bau jeruk. Rasanya tuh pengen aku minum. Harum banget gitu loh. Terus, ini ada penutupnya guys, jadi mesti dibuka dulu. Dan itu artinya higienis ya, dalam arti kalau dia goyang-goyang tuh nggak akan tumpah beleler kesana kemari gitu loh, karena ada si tutupnya ini. Jadi ayo kita buka sekarang. Dan aku butuh spatula. Keren ya, si tekstur dia itu bener-bener nggak lengket sama sekali nih. Spatulanya tuh buat aku pengen nunjukin ke kalian teksturnya tuh kayak mana gitu loh. Tuh kayak nggak encer tapi juga nggak lengket. Konsistensinya tuh cukup gitu, teksturnya tuh nggak lengket sama sekali. Oh, dan BTW aku pakai ini of course setelah aku bersihin muka ya, setelah cuci muka, double cleansing dan lain sebagainya. Dan aku nggak pakai serum sih sebelum aku pakai sleeping mask ini, jadi udah bare face gitu aja langsung pakai si sleeping masknya. Karena kan ya kita kan udah punya bahan aktif juga ya, ngapain di double sama serum gitu loh, supaya kayak efektif juga aja sih. Takutnya malah ada salah satu yang nggak bekerja gitu, karena ada beberapa bahan skincare yang emang nggak boleh dijadiin satu. Dan nanti ini aku akan bahas setelah ini gitu. Pas aku olesin ke muka itu definitely langsung berasa adem banget parah. Apalagi dengan bau yang kayak gini tuh seger banget. Masih nggak bisa berhenti gitu.
Jujur kadang kalau aku nyobain beberapa sleeping mask gitu ya, atau skincare baru, itu kadang ada rasa stinging gitu ya, yang kayak tercep lah, orang bilang tercep tuh apa, kayak menyengat gitu, menusuk-nusuk dikit gitu di area-area kulit aku yang sensitif. Cuman ini jujur nggak ada rasa itu sama sekali, nggak ada rasa stinging sama sekali. Dan setelah aku pakai tidur, namanya juga sleeping mask kan, bangun paginya itu bener-bener nggak lengket sama sekali loh di wajah gitu. Dia kayak bener-bener meresap banget dan enak banget meresapnya ke dalam kulit kita gitu. Karena kan kadang kalau pakai sleeping mask bangun-bangun ya ada rambut yang lengket karena nempel pas kita semalaman tidur tolak-tolak kanan kiri, atau enggak bantal kita jadi kotor, atau guling kita jadi kena juga si sleeping masknya. Tapi ini tuh enggak, karena dia meresap dengan enak, nggak nyampe kering sih meresapnya, cuman meresap tapi tetap lembab gitu loh. Dan jujur pas bangun-bangun itu kayak aku langsung ngaca gitu kan, of course pasti langsung ngaca, of course I mean nggak maksudnya kan habis nyobain sleeping mask, jadi aku langsung ngaca dan aku ngeliat wow, tekstur wajah aku tuh kayak jadi lebih halus gitu, jadi emang membaik gitu. Itu aja baru aku sekali pakai ya. Ya walaupun nggak kayak sesignifikan apa gitu, cuman kelihatan lah gitu kan, kita tahu ya gimana kulit kita sendiri kan, kita ngaca gitu kan tiap hari. Nah itu ada bedanya di situ. Dan kalau untuk kecerahan sih, pas pertama kali pakai sih jujur ya hasilnya cerah-cerah aja sih, mungkin karena lembab juga ya. Cuman jujur aku nyobanya tuh kayak nggak setiap hari berturut-turut gitu guys. Aku selang-seling, sehari aku pakai sleeping mask, sehari aku pakai skincare, supaya aku juga tetap pakai skincare aku gitu kan. Dan setelah semingguan, itu dia teksturnya sih yang aku bener-bener rasain ada bedanya gitu loh. Maybe kalau misalnya emang di kalian yang mungkin lagi mau merutinkan gitu ya selama 1 bulan pakai ini terus, aku yakin pasti akan ada hasilnya sih bedanya, karena dari bahan aktifnya aja tuh udah oke banget gitu loh. Kita tutup lagi deh sayang, lama-lama terhabis bikin video ini aku mau pakai lagi. Dan yang harus dicatat, tipe kulit aku sekarang tuh lebih ke normal kombinasi ya, kombinasi antara normal dan oily gitu. Jadi so far sih cocok-cocok aja, dan aku yakin buat orang yang kulitnya tuh berminyak itu juga cenderung akan cocok pakai ini. Cuman buat kalian yang kulitnya kering sih aku tidak terlalu merekomendasikan ini, karena takutnya malah jadi makin kering. Kalau di aku sih nggak ada purging sih guys, jujur. Nah bagian purging inilah yang bisa beda-beda nih dari satu orang ke orang yang lain, karena respon kulit tiap orang bisa beda-beda ya terhadap satu produk yang sama, mesti trial and error gitu kan. Dan kalian juga harus tahu nih bedanya purging dan breakout. Kapan ketika kita pakai skincare itu sebenarnya adalah salah satu proses purgingnya, tapi dia sebenarnya cocok, atau kapan skincare itu benar-benar nggak cocok yang akhirnya menghasilkan jerawat gitu ya, menjadikan jerawat. Nah ini aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya di sini. Cus kalian yang belum nonton habis ini nonton, oke? Nah, selain brightening sleeping masknya, aku juga nyobain ini nih, si Yuja Niacin Blemish Care Serum. Aku nyobain ini karena kemarin-kemarin ya seperti yang kalian tahu lah ya, karena aku pakai masker terus nih sama aku di rumah sakit, di puskesmas. Jadi memang ada permasalahan dengan maskne dan akhirnya bekas-bekas jerawatnya tuh jadi hiperpigmentasi gitu. Walaupun udah membaik kemarin, cuman kadang ada muncul jerawat lagi, jadi ada lagi aja gitu. Nah aku nyobain ini karena pengen hilangin si hiperpigmentasi itu, dan akhirnya aku coba serumnya dulu. Ini sih aku baru pakai seminggu juga sama kayak si sleeping masknya, cuman aku pakai di hari lain selain aku pakai sleeping mask gitu. Aku emang tipikal hemat sih, jadi kayaknya seminggu tuh kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Nah kalau di sini tulisannya Yujanya itu 82,3% ya, jadi kandungannya lebih besar dibanding si sleeping masknya. Dia kan cuma 70,5%. Nah mungkin that's why aku ngerasa pas aku pakai ini tuh kulit aku jadi sedikit agak kering gitu. Mungkin karena kulitku nggak terlalu oily. Maybe kalian yang kulitnya berminyak lebih cocok nih pakai ini, karena kan jeruk ya, jeruk tuh kan kayak lebih keset gitu loh, citrus gitu loh. Dan untuk niacinamide-nya sih sama ya kayak si sleeping masknya, 5% juga. Dan mungkin karena aku nggak barengin sama gel creamnya, jadi aku lebih ngerasa kayak lebih berefek yang sleeping masknya sih di wajah aku. Nah btw kalau kalian mau pakai skincare itu ada beberapa ingredients yang nggak boleh dicampur-campur guys. Kayak misal niacinamide dengan vitamin C itu nggak boleh dicampur, karena nanti kerjanya jadi nggak efektif. Nah kalau kalian tertarik nih, gimana kalau next video aku bikin tentang skincare apa aja yang nggak boleh digabung? Gimana? Komen ya di bawah. Nah itu untuk si serumnya. Terus aku juga nyobain yang hits banget ya, tapi aku cuma nyobain tonernya aja sih, yaitu AHA, BHA, dan PHA 30 Days Miracle Toner. Kalau ini jujur begitu aku cobain ya, biasa udah cuci muka gitu kan, terus tuang langsung di tangan. Aku tipenya langsung di tangan terus aku usap ke wajah gitu. Setelah aku pakai tuh kayak emang langsung ada kelihatan efek cerahnya gitu sih, kayak jadi lebih seger, jadi lebih radiance aja gitu loh. Cuman kalau ini emang dari seri Sunbaim yang beda, bukan Yuja tapi seri Miracle kalau nggak salah ya. Maybe next time aku coba ini dan aku bakal nge-review lagi tentang si seri Miracle ini. What do you think? Karena menarik sih, di sini aku lihat dia ada AHA-nya. AHA-nya itu si citric acid.
kalau nggak salah aku baca di mana ya. AHA itu ada citric acid, BHA ada salicylic acid, dan PHA-nya ada lactobionic acid. Tuh lengkap beb, lengkap. Ada niacinamide juga. Dan yang menarik itu adalah dia mengandung witch hazel. Interesting ingredients. I'll review it next time. Dan baunya sih bau-bau peppermint gitu loh, bau peppermint gitu, seger sih pas dipakai. So, I guess sekian dulu review aku hari ini. Today aku sangat-sangat impressed dengan si Yuja Niacin Brightening Sleeping Mask-nya ini. Lembabnya terasa tapi nggak berlebihan, gak lengket juga, dan tekstur kulit nampak jadi better gitu, lebih baik gitu. Dan kalau efek mencerahkannya sih so far oke ya. Mungkin kalau aku coba literally 30 hari berturut-turut akan lebih kelihatan efeknya. Very recommended, but once again aku lebih nyaranin ini untuk kulit normal tuh kombinasi tuh oily, bukan untuk kulit kering. Atau kalau emang kulit kalian kering terus kalian pengen banget nyoba nih, atau sensitif tapi pengen banget nyoba, aku saranin sih kalian coba per part dulu ya. Banyak orang sih bilang kayak coba di belakang telinga gitu, cuman kayak menurut aku nggak ngaruh juga. Aku pernah nyoba skincare di belakang telinga terus itu aman. Pas aku coba ke wajah ternyata tidak aman deh gitu, karena ya telinga kita mah kan nggak pernah kena bedak ya, jadi pasti akan beda gitu loh efeknya sama wajah kita yang setiap hari kita dandanin, kita make upin gitu. Jadi saran aku kalian bisa coba di bagian yang paling jarang berjerawat. Kalau aku coba di dahi dulu nih pertama, karena dahi aku kan nggak ketutup masker, intinya jarang muncul jerawat di situ gitu. Jadi supaya kalau ada apa-apa, oh berarti gimana responnya sama atau enggak nih gitu. Ketika aman di dahi, baru aku coba seluruh wajah dan ternyata oke. Lihat responnya gimana. Kalau aman-aman aja, sok atau lanjut. Oke deh, nah kira-kira kalian ada nggak nih rekomen aku mau bahas apa, aku review skincare apa selanjutnya? Komen ya di bawah, karena aku juga butuh insight dari kalian beb, karena aku juga seru nih nyobain skincare baru lagi. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi skincare itu adalah trial and error ya, jadi beda-beda responnya di tiap orang. So far di aku cocok. Kalau mau tahu di kalian kayak gimana, ya kalian harus cobain sendiri-sendiri dulu. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Sekali lagi kalau ada pendapat, kritik, saran, atau pengen sharing, boleh banget ya kalian komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini dan subscribe. Klik dukung ya, biar channel Claire and Haze jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahaze and my TikTok @clahaze. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa bunyiin tombol loncengnya supaya kalian dapat notif saat aku upload video baru. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!